شاعر الله تحيي فؤادي شاعر الله الرب صلى دائما وسلم يا الله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله ما جمجم الحادي وما ترنم يا الله ما زمزم الحادي وما ترنم يا الله في الليل الأظلم شاعر الله في الليل الأظلم شاعر الله الرب صلى دائما وسلم يا الله الرب صلى دائما وسلم يا الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله على المكرم شير الله. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Sehat Yai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yai berkenan memberikan tausiah buat kami di Banyuwangi. Monggo Yai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan. Hormati seluruh ulama yang hadir, banggakan Hai Ibu selaku Bupati Kabupaten Banyuwangi, seluruh jajaran Forkompimda dan para hadirin wal hadirat yang tradisi memperingati Maulid dan macam di Banyuwangi seperti ndok-ndokan mengeluarkan telur. Di Jogja adalah gunungan atau sekaten. Beberapa tempat juga sama. Ada sesuatu yang memang berbeda terkait peringatan Maulid Nabi. Di mana Maulid Nabi ini identik dengan keluarnya makanan yang enak. Keluarnya makanan. Dan itu terjadi hampir di seluruh benua kaum muslimin. Di Rusia kalau Mulutan juga keluarnya makanan-makanan yang enak. Gunungan buah itu rata-rata tingginya 12 meter. Ada gunungan anggur, ada gunungan apel, gunungan daging. Hampir di Brunei juga sama, di Malaysia juga sama. Bahkan dulu seperti itu juga di Saudi Arabia. Di Makkah seperti itu juga. Pas Maulid Nabi semua orang berkunjung ke makam, ke tempat lahirnya Nabi. Setelah itu punya tradisi makan besar bersama. Di Madinah juga sama, ziarah ke makam. Cuman yang di Makkah, Madinah terus kemudian berhenti karena setiap ada peringatan Maulid Nabi terjadi kegaduhan. Karena orang terus mengingat kembali tentang kebaikan Nabi, akan tetapi pas cucu Nabi sudah mengalami penderitaan politik dari konflik Bani Umayyah.
sampai cucu Nabi terbunuh. Nah, mengingat terbunuhnya cucu Nabi itu menyebabkan duka yang cukup mendalam bagi orang-orang yang sedang memperingati Maulid. Terus kemudian mengingat kembali pelakunya adalah Yazid. Nah, teringat orang Yazid itu kampungnya Najd. Nah, sehingga orang mengkaitkan bahwa memang perilaku orang Najd ini orang-orang yang keras-keras. Nah, dilalah Ibnu Sa'ud itu kampungnya asalnya Najd. Karena membicarakan Najd, pembunuh cucu Rasul, generasinya Muawiyah, Yazid, dan kebetulan Ibnu Sa'ud itu juga ke asalnya Najd. Maka daripada perbincangan Maulid ini berubah menjadi perbincangan menggerakkan kekuatan untuk nolak kekuasaan, maka akhirnya dilarang. Dua tempat di Makkah, di Madinah, dan sampai hari ini pelarangannya lebih kepada pelarangan politik. Tapi di negara-negara yang lain tidak bisa dihentikan. Bahkan sampai hari ini semua negara Islam kalau Maulid Nabi pasti melakukan peringatan. Kalau peringatan yang lain ada di beberapa negara nggak, misalnya kayak Nuzulul Quran, kayak peringatan Hijriyah, tidak semua negara memperingati. Tapi kalau Muludan, hampir semua negara Islam memperingati. Dan punya caranya masing-masing. Tapi selalu identik dengan keluarga. Makanan, tumpeng, atau apalah yang paling hina itu dikeluarkan. Saya sebagai orang yang mendapat predikat sebagai Kiai Ahli Sunnah wal Jamaah yang hobi mulutan, ini kan mendapatkan akhir-akhirnya mendapatkan tantangan. Itu kira-kira sumbernya dari mana? Maulid kok pakai makan, keluarnya makanan enak, itu menghambur-hambur uang, kenapa? Akhirnya kita cari referensi, dari mana referensinya. Kalau pengajian mulutan itu referensinya pasti dari Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika kaum muslimin menghadapi persiapan perang dengan pasukan saling menantang antara pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukan Pangeran Richard, yang akhirnya disepakati bahwa perang itu akan diselesaikan di perang terakhir, perang tuntutan di lapangan Antukia, di lapangan di dekat Palestina. Maka kemudian terjadilah upaya untuk membangkitkan semangat. Seiring dengan keraguan kaum muslimin akan memenangkan pertarungan setelah hampir 300 tahun dan kalah. Nah, akhirnya untuk kebutuhan itu Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat untuk tidak takut mati. Maka kaum muslimin diajak ziarah ke makam para syuhada. Kaum muslimin diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan istighosyah. Nah, kaum muslimin diingatkan kembali dengan perjuangan Rasulullah yang sangat berat. Maka harus ada orang yang mampu menyusun sirah Nabawiyah dalam bentuk qasidah-qasidah yang lebih mudah dipahami. Maka diadakanlah lomba oleh Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi dan pemenangnya dibacakan di saat mengumpulkan kaum muslimin. Disitulah kemudian sejarah tembak dan perjanjian muncul. Nah, sehingga kemudian semangatilah kaum muslimin untuk tidak takut mati dengan istighosyah, untuk dekat dengan Allah dengan istighosyah, tidak takut mati dengan ziarah, dan untuk mengenang Rasulullah dan perjuangannya dengan pembacaan Maulid Nabi. Nah, dari situ kemudian lahirlah tradisi mulutan dengan pidato seperti sekarang ini. Nah, di tradisi mulutan yang kemudian di situ ada pidatonya mengingatkan sejarah Rasulullah. Nah, persoalannya adalah bahwa keluarnya makanan itu sejarahnya dari mana? Sejarah apa? Ternyata Maulid dengan makanan itu adalah tradisinya para sahabat. Di mana sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau puasa ya Rasulullah? Iya, aku di hari Senin ini puasa karena aku ingin mensyukuri lahirku. Nah, sejak itu kemudian sahabat ngerti bahwa hari Senin itu para Nabi berpuasa untuk mensyukuri kelahirannya. Nah, ketika Rasul berpuasa dan sahabat tahu, maka sahabat pulang ke rumahnya masing-masing
bertanya kepada istrinya masing-masing, ada masakan apa? Ada bahan masakan apa? Untuk apa? Karena nanti Rasulullah ini berbuka puasa, mari kita suguhkan makanan yang enak-enak, tabaruk pada Rasulullah. Akhirnya kalau hari Senin, pada saat-saat Rasulullah puasa, itu kota Madinah berbau roti, berbau daging. Nah begitu sore Rasulullah waktunya berbuka, para sahabat menghantarkan masakannya masing-masing ke hadapan Rasulullah untuk nanti menjadi makanan buka Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah kemudian menolak itu. Nah, sahabat hanya menginginkan apa? Menginginkan doa dari Rasulullah. Karena nanti ketika Rasulullah itu sudah waktunya berbuka, pasti Rasulullah akan mengambil sebagian kecil dari makanan yang disuguhkan oleh para sahabat. Jadi disuguhkan dari sebagian kecil. Dan ketika Rasulullah mengambil setiap makanan itu, Rasulullah pasti berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang diharapkan oleh sahabat itu adalah doa barokah yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap makanan-makanan yang sedang mau dimakan. Dan sahabat merasa bahwa makanan yang sudah didoakan dengan doa barokah oleh Rasulullah karena barik lana itu akan menjadi makanan barokah. Karena sahabat tahu betul bahwa doa Rasulullah itu mustajab. Bahkan sahabat punya kebiasaan kalau bersin itu pengen di dekat Rasulullah. Ketika bersin cering gitu sahabat, kemudian mengucap, Alhamdulillah. Rasulullah pasti menjawab, balas yarhamu Allah. Nah, yarhamu Allahnya Rasulullah itulah yang diharapkan oleh para sahabat. Karena kalau sudah dapat doa yarhamu Allah dari Rasulullah, orang ini tidak akan disiksa di neraka. Nah, ketika Rasulullah mengambil makanan, doanya juga diharapkan sahabat, Allahumma barik lana. Makanya kemudian doa barokah yang disampaikan Rasulullah ketika mau makan, ini menyebabkan makanan terupgrade menjadi makanan barokah. Dan nanti dimakan secara bersama-sama. Nah, doa barokah ini sisanya nanti kalau tidak habis, dibawa pulang. Nah, makanan yang dibawa pulang untuk para keluarga itu yang disebut berkat kalau dalam bahasa kita. Itu yang disebut berkat. Nah, harapannya apa para sahabat? Harapannya adalah ketika memakan sesuatu yang sudah dapat dan doa barokah dari Rasulullah akan menjadi makanan barokah. Nah, makanan itu kalau barokah, kalau dimakan jadi daging barokah. Nah, daging barokah itu yang menyebabkan tidak akan dibakar oleh api neraka. Makanya para sahabat berlomba-lomba memakan makanan yang mendapatkan doa barokah dari Rasulullah. Nah, itulah. Makanya kemudian kalau orang-orang sudah mendapatkan doa barokah dan dimakan, maka berharap dagingnya adalah ada daging namanya daging barokah. Nah, itu karena apa? Daging barokah nggak dibakar di neraka. Makanya doa barik lana itu hubungannya dengan waqina adzabannar. Nah, itu kehebatan para sahabat mensikapi doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sekarang orang yang tidak mengerti itu bertanya, loh, apakah makanan bisa menyimpan barokah? Ya bisa. Ketika makanan didoai barokah, dia menyimpan barokah. Jangankan makanan, kaset itu nyimpen suara, hard disk nyimpen gambar, kamera nyimpen foto. Makanya dulu orang-orang kalau dengan makanan pasti melakukan instalasi doa. Kita sering tahu lah di Banyuwangi ada orang cintanya ditolak, ambil air, ambil buah, didoakan dengan doa I love you. Misalnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, begitu ditiupkan, orangnya pasti akan jatuh cinta. Begitu juga sebaliknya calon-calon lurah atau mungkin zaman ibu menjadi calon bupati, itu pasti ada orang yang melihat, Bu, tolong jangan makan makanan yang tidak dikenal dari mana asalnya. Karena apa? Khawatir jangan-jangan makanan itu diisi oleh instalasi doa linggis. Ketika diisi doa linggis, begitu dimakan ya tubuhnya nggak bisa lurus, nggak bisa bengkok, ya lurus begini. Nah, itulah yang namanya santet. Nah, itu makanya orang-orang dulu selalu bertabarruk, ingin sekali di Maulid ini tabarruk seperti yang dilakukan oleh para sahabat,
mengeluarkan makanan yang enak-enak. Untuk apa? Agar nanti ketika dimakan itu enak. Sehingga banyak sekali daging tabarruk yang menyebabkan bisa dimakan dan tertinggal menjadi daging. Nah, orang sekarang kadang nggak paham itu, malah menghujat berkat. Oh, kadang itu musyrik, itu bid'ah, karena dia nggak ngerti. Coba kalau dia ngerti dan paham, pasti dia akan berlomba-lomba membuat tabarruk berkat. Makanya nenek moyang kita pinter tabarruk dengan mengeluarkan makanan yang enak-enak, dengan makanan dok-dokan, dengan apa, karena waktu telur adalah makanan berkat. Mungkin sekarang sudah bisa harus dirubah. Misalnya pemerintah bikin maulid akbar di alun-alun gitu, ya kelasnya bukan dok-dokan lagi. Mungkin bisa ditaruh coklat untuk anak-anak, ditaruh uang untuk anak-anak, ditaruh spaghetti, ditaruh makanan pewardes itu apa ala Banyuwangi, ya monggo. Yang penting bagaimana kemudian tabarruk itu terjadi. Nah, orang sekarang nggak ngerti itu. Kalau bikin berkat cari yang nggak enak, berasnya agak keras, sudah gitu minyak keriting, tahunya apa gitu. Begitu ditabarrukkan, ya begitu waktunya dimakan, ya nggak enak. Akhirnya dibawa pulang kasih ayam. Akhirnya ayamnya yang barokah. Ini. Nah, orang kadang bertanya, loh itu kan masalahnya sendiri. Masa makanan sendiri bisa berubah menjadi barokah? Loh, kalau persoalan itu sampai jangan kaget. Ada seorang laki-laki dan perempuan diantar oleh orang tuanya pergi ke KUA. Setelah di KUA kemudian orang itu diakadkan. Akadtuka wa zawajtuka, aku nikahkan engkau, terima nikahnya dengan mas kawin. Habis itu barokallahu laka wa barokah alaika, semoga kalian menjadi pernikahan yang barokah. Setelah didoakan, dua laki perempuan ini keluar dari KUA. Apakah barangnya masih sama? Masih. Bajunya masih sama. Mungkin tai lalatnya juga belum berubah. Tapi begitu keluar nilainya berubah. Bukan laki-laki dan perempuan, tapi suami istri yang segalanya penuh barokah. Nah, itulah makanya kita ini sebenarnya diajarkan oleh sesuatu yang sangat mendasar tentang bagaimana bertabarruk terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Allah. Itu makanya besok kalau seandainya Maulid Nabi ini diadakan secara luring atau sudah terbuka, mungkin kabupaten bisa mengadakan urutan di alun-alun. Telur yang banyak ditambah coklat tambah apa, itu akan membuat kita ini punya mekanisme itu. Dan kalau mekanisme itu dijalankan, negara juga mendapatkan, pemerintah juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Karena apa? Dengan seperti itu, siklus ekonomi dan sosial jalan. Berapa ndok yang terserap? Berapa ayam yang terserap? Berapa besek yang terserap? Kalau menurut tadi itu pasar bergerak, pasar menggeliat, ekonomi jalan. Jadi ekonomi jalan. Apalagi kalau seandainya kemudian sampai ada sholawatan, panggil para hakim untuk sholawatan, panggil kiai untuk sholawatan. Di situ roda ekonomi jalan. Bendera laku, spanduk laku, flyer laku, gagang pancing juga laku. Ini untuk kibar-kibarkan bendera, otong-otong laku. Laku semua, tahu laku, tahu petis laku, aroma manis laku. Ada roda ekonomi yang bergerak luar biasa. Nah, itu artinya daya tahan ketahanan pangan bisa dijalankan. Nah, mekanisme ini dulu dibangun oleh para ulama. Makanya setiap yang terkait dengan agama diturunkan dalam sebuah jangkar sosial di mana dia mampu menggerakkan mekanisme sosial, mulai dari Maulid Nabi, mulai dari apa pengajian, bahkan ngurusi orang mati sampai ziarah kubur, ayam laku, besek laku, semuanya laku. Apalagi kalau sudah sampai kepada ziarah, mengingatkan kita dengan Maulid Nabi bahwa Nabi itu orang Arab, yang ketemu sama sana orang Arab, sahabat orang Arab, makanya namanya Abu Bakar. Nah, nggak ada sahabat yang namanya Joni itu. Nah, itu mengingatkan kita bahwa Islam yang datang ke Banyuwangi misalnya, itu dilatar belakangi oleh peran beberapa orang.
Sirotol mustaqim itu ada sirotol ladina an'amta alaihim. Nah, kesadaran itu akan diingatkan tentang sanad agama. Nah, terhadap Rasulullah diperingati, terhadap orang-orang yang berjasa membawa agama juga diziarahi, diperingati. Kuburan para wali, kuburan para ulama, kuburan Gus Dur diziarahi karena beliau-beliau termasuk yang penyambung setelah Rasulullah. Nah, akhirnya dari situ laku semua. Ekspedisi bis laku, bis pariwisata laku. Makam para wali di situ orang ngojek laku, di situ orang jual nasi laku, jual tasbih laku, bahkan copet pun laku di situ. Artinya ada sebuah roda ekonomi yang luar biasa yang bisa menggerakkan kehidupan. Apalagi kalau ziarah makam wali, orang Banyuwangi ziarah ke Surabaya, melihat ziarah makamnya Sunan Ampel, akan ada kecintaan terhadap Surabaya. Sehingga kemudian akan ada kesemestaan saling mencintai. Nah, kalau itu terjadi, orang Banyuwangi nggak akan berani ke bom Surabaya. Karena di Surabaya ada makamnya Sunan Ampel. Orang Surabaya sudah tidak berani mengebom Demak. Karena di Demak ada makamnya Sunan Kalijogo. Kalau itu rutin terus dijadikan sebuah gerakan yang masif dan diinisiasi langsung oleh pemerintah daerah, maka kemudian akan terjadi sebuah gerakan di mana hubul watan minal iman itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu. Dan ini adalah sebuah mekanisme dulu yang dibikin oleh para wali, oleh para ulama. Kenapa? Karena Islam itu datang di Arab. Datang di Arab berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya. Kalau agama-agama yang sebelumnya Nabi diutus itu untuk beberapa suku, untuk beberapa kawasan. Karena memang dunia sendiri belum penuh. Nabi Musa ya seputaran Filistin sama Mesir, Nabi Ibrahim seputaran Filistin Mesir, Nabi Isa seputaran Filistin Mesir Romawi. Akan tetapi ketika Rasulullah diutus jadi Nabi, ini dunia sudah penuh. Sudah penuh dengan hampir semua benua dan semua pulau ada penghuninya. Dan mereka sudah punya mekanisme budaya, mekanisme agama, sudah punya. Kalau zaman Nabi Musa dan Ibrahim baru satu agama, baru Yahudi. Zaman Nabi Musa baru agama satu. Zaman Nabi Isa baru Yahudi Nasrani. Tapi zaman Nabi Muhammad problematika juga semakin banyak. Dalam hal agama sudah ada 3 agama. Dalam hal suku dan bangsa sudah ada suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda. Dengan kulit yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Sementara Islam harus menjadi tulang punggung rahmatan lil alamin, karena Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ketika Rasulullah diutus dalam rahmatan lil alamin, artinya punya tugas untuk membawa misi-misi Islam kepada jaringan seluruh dunia. Nah, jaringan-jaringan seluruh dunia itu ketika didatangi Islam, ternyata rata-rata sudah punya budaya, bahkan sudah punya agama. Satu contoh di Indonesia, ketika Islam harus bergerak ke Indonesia, ketemu dengan bangsa Majapahit. Bangsa Majapahit sudah punya agama, sudah punya ekonomi. Bahkan Raja Majapahit waktu itu kalau lagi makan, piringnya langsung dibuang gitu aja. Untuk menunjukkan bahwa negara itu kaya. Sistem sosial politik dibangun dari sebuah sistem pengetahuan. Dalam satu kitab namanya Negara dan Agama. Dibangun bagaimana bertoleransi, dibangun dalam sebuah buku besar namanya Sutta Soma. Lo artinya bahwa ketika Islam muncul di Arab dan bergerak ke sini, di sini sudah menemukan sebuah sistemnya. Artinya bahwa bangsa ini sudah mendapat rahmat Allah sebelumnya. Di masa fatrah belum mengenal agama Allah, tapi sudah punya pemikiran menata manusia, menata bangsa, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana hidup. Lo artinya bangsa ini sudah dikasih rahmat oleh Allah. Jangan salah. Kita bukan bangsa jahiliyah, kita bukan bangsa bahula. Bangsa ini sudah ada. Majapahit sudah menaklukkan dunia. Singasari sudah menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan pasukan multinasional yang namanya Mongolia bisa ditaklukkan oleh Singasari. Lo artinya sebelum datang Islam, bangsa ini sudah mendapat rahmat Allah. Karena punya sistem penataan yang luar biasa. Makanya ketika Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, jangan merusak rahmat yang sudah ada. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Makanya dalam sejarah pengislaman,
Para wali tidak pernah merusak sejarah apapun. Nggak mungkin. Kalau waktu itu datang dengan kekerasan, datang dengan tentara, pasti akan bertabrakan karena kita juga punya kekuatan pasukan perang. Sementara di sini lebih kompleks. Tidak semua orang bisa berbicara agama. Kenapa? Karena di sini Hindu itu berkasta-kasta. Yang boleh ngomong agama hanya para brahmana. Kesatria, para raja tidak boleh ngomong agama. Apalagi wisya, nggak boleh ngomong. Pegawai negeri nggak boleh ngomong. Sudra nggak bisa ngomong agama. Pedagang, petani, sekaya apapun tidak boleh ngomong agama. Apalagi paria, kastanya pengemis. Apalagi kuca, kastanya para pengutil. Ya yang biasa ngantit bansos itu kuca, kastanya. Nah di bawah kuca ada mereka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawahnya ada kasta candala, maling, tapi kalau ketahuan berani, itu namanya begal. Nah, artinya kan ada sejarah yang coba dimanipulasi bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah para saudagar. Itu mustahil, karena saudagar itu sudra dan sudra tidak boleh ngomong agama. Inilah yang menjawab kenapa Islam itu kemudian disebarkan oleh para wali. Wali itu adalah kelas brahmana yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada ketakutan. Nah itulah makanya kemudian kita mengenal sebuah idiom tersendiri yang berbeda dengan pengislaman di tempat lain. Kita punya idiom tentang wali. Dan itu sering dipertanyakan, kok negara lain pakai tentara perang ini? Kenapa hanya ada di satu wali? Wali tidak ada, dokumennya nggak ada. Ya ini orang-orang yang memang bukan bagian dari Islamnya para wali. Nah makanya ada wali songo. Nah wali-wali inilah yang sekelas brahmana, yang sama-sama dengan kasta tertinggi, yang boleh ngomong agama. Baru ketika para brahmana ini menghadapi para wali yang sama-sama tidak punya pretensi apa-apa, ya kalah juga hasilnya brahmana. Yang itulah akhirnya kemudian Islam masuk dan merasa bahwa rahmat yang sudah ada tidak harus dirusak oleh pengetahuan baru tentang rahmat Allah. Makanya ya biasa aja, pakai bahasa-bahasa yang ada, pakai mekanisme yang ada. Seorang tokoh pemuka agama disebut Syekhun Ustadzun. Tapi kalau memaksakan Syekhun Ustadzun, maka akan bertabrakan dengan sistem lokal. Maka akhirnya Syekhun Ustadzun ya sudah menggunakan bahasa kiai. Di mana kiai itu orang-orang hebat, kadang bahkan kebo kalau hebat disebut kebo Kiai Slamet, tombak kalau sakti disebut tombak Kiai Pleret, kan gitu. Nah ini jadi yang mestinya tilmidun muridun ya udah nggak apa-apa menggunakan bahasa santri, yang mestinya sholat menggunakan bahasa sembahyang, yang mestinya ziarah kubur birrul walidain menggunakan bahasa nyadran. Itu bahasa-bahasa lama. Dan akhirnya berhasil. Sehingga kemudian para wali ini mampu membangun sebuah mekanisme yang luar biasa. Salah satunya adalah merubah struktur yang sudah berakar, berurat ribuan tahun tentang raja dan hamba. Kalau raja dan hamba tidak bisa, kemudian mekanisme keislaman berjalan. Karena apa? Raja terlalu kuat, hamba tidak punya negosiasi. Nah Islam itu mengajarkan kesamaan. Maka kemudian bangsa ini yang sudah berbeda-beda, sudah berbeda agama, sudah apa, ini harus dipertemukan titik singgung toleransinya untuk ditemukan. Nah kalau Islam masih berpikir tentang raja dan hamba, ya Islam nggak akan pernah bisa menjadi payung. Maka akhirnya kemudian untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan dan kerisahan yang sudah menjadi rahmat dari Allah, karena ikhtilafu ummati rahmah, misalnya kayak Rasulullah, perbedaan umat itu rahmat. Bukan semata-mata pada perbedaan pemikiran, tapi perbedaan suku, perbedaan bangsa itu rahmat yang tidak boleh dirusak oleh rahmat yang menurut kita datang belakangan. Dan makanya raja dan hamba yang tidak mungkin dikelola secara bagus dengan cara-cara keislaman, dilebur pelan-pelan, diperkenalkan bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian semua adalah ra'iyah, kalian adalah pemimpin yang saling bertanggung jawab. Maka kemudian raja dan hamba dilebur dalam satu konsep yang sesuai dengan keinginan Rasulullah menjadi konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gitu loh. Makanya sistem ra'iyah ini adalah sistem yang luar biasa. Sistem inilah yang akhirnya mengadaptasi, akhirnya kita tidak pernah menjadi diktator mayoritas walaupun muslim terbanyak,
karena menggunakan sistem ro'iyah. Ro'iyah ini saling bertanggung jawab, saling pengertian, tidak menang-menangan. Jadi ro'iyah itu bukan people, dia bukan Vox Populi, Vox Dei, bukan. Tapi ro'iyah adalah cara saling bertanggung jawab antar orang yang dalam perbedaan untuk hidup bersama. Dan itu konsepnya Rasulullah. Makanya jangan heran. Jadi titik singgung toleransi kita ini berangkat dari nilai-nilai agama. Maka negeri kita bukan negeri sekuler. Kita tidak berangkat dari humanisme. Kita berangkat dari ajaran Rasulullah. Kita berangkat dari ajaran waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan itulah makanya kita ini negeri kita adalah negeri religius yang nasionalisme. Akhirnya sikap seperti itu menjadi sebuah sikap bersama, membentuk sebuah kehidupan antar rakyat yang dikenal dengan musyarakah atau yang sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah, mekanisme hidup bersama yang dibangun oleh para wali inilah menghasilkan satu teritori besar. Nah, teritori itulah yang kemudian disebut wilayah, karena itu adalah daerahnya para wali. Al-wali punya wilayah. Jadi kalau ditanya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa menjadi puluhan negara, tapi kita kenapa puluhan bangsa, puluhan suku bisa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, yang konsep ro'iyah yang ditawarkan oleh para wali sesuai dengan cita-cita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara tentang Maulidin Nabi adalah berbicara tentang bagaimana cita-cita besar Rasulullah bisa tertanam, bisa mengayomi, dan bisa menjadi rahmatan lil alamin tanpa harus menabrak rahmat yang sebelumnya. Jadi jangan kemudian kita sering membuat semuanya vis-a-vis, saling bertabrakan. Seolah-olah semuanya adalah merupakan dari sesuatu yang harus diperbeda-bedakan antara agama dan budaya, agama, budaya. Orang bilang agama pun butuh budaya. Orang kita sholat itu menutup aurat. Tutup aurat itu budaya, baju. Nah, tutup aurat itu budaya. Budaya aurat di Indonesia itu yang paling sempurna. Karena orang Indonesia menggunakan sarung. Dan baju takwo. Apa sarung? Dulu datang adalah baju syar'i. Bentuknya jubah. Tapi tidak bisa dipakai nanam padi, maka oleh para wali baju jubah itu dipotong. Potongan bawahnya namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potong, maka syar'un jadi sarung. Sarungan jadi sarungan. Itu. Nah itu setelah itu orang takbir paling gampang karena ada lintingan sarung. Jadi baina surah wa rubah antaranya pusar sama lutut, sehingga ketika takbir Allahu Akbar langsung nyantol karena ada lintingan sarungnya. Jadi tidak perlu kemudian yang begini gitu takut melorot. Jadi budaya. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah, menghasilkan budaya makan dan budaya minum. Itu. Nah, makanya kita ini jangan selalu mempertentangkan. Makanya kita mesti runut itu semuanya. Dan Rasulullah itu untuk rahmatan lil alamin. Dengan satu catatan bahwa rahmat Allah sudah diturunkan sebelumnya kepada bangsa-bangsa yang sebelum Rasulullah lahir, maka bangsa-bangsa ini berhak untuk kemudian menata rahmatnya yang dari Allah untuk disempurnakan. Maka Islam datang untuk menyempurnakan liutammimah. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran bahwa semuanya menjadi manusia yang punya akhlak. Makanya kalau kesadaran ini ada bahwa manusia Islam harus ketemu dengan bangsa yang berbeda-beda, ya akhirnya ini yang namanya akhlak, dan kita jangan kehilangan itu. Islam harus ketemu dengan orang Cina, Islam harus ketemu dengan orang Arab, Islam harus ketemu dengan orang Eropa, Amerika, orang Jawa. Sehingga umat Rasulullah sebenarnya sudah disadarkan dari awal bahwa harus menerima sekian banyak perbedaan. Karena Rasul sudah diutus menjadi rahmatan lil alamin ketika manusia memang sudah saatnya berbeda-beda. Sehingga tidak bisa disalahkan hari ini bahwa umat Islam yang campur. Pergi haji ya ke tanah Mekah. Tapi yang menyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Kalau kita keras Yahudi harus mati semua, kita pergi haji dengan renang. Ini tidak ada tanya. Hari ini kaum muslimin, para kiai kalau ngantuk ya harus merokok. Nah ketika ngerokok yang menyediakan rokoknya gudang garam, jarum, ya orang-orang Cina.
Ketika kita bikin masjid kemudian terlalu pengap butuh kipas angin, yang nyiapkan kipas anginnya adalah Mas Pion, orang Cina. Sama ketika kita bikin Zoom seperti ini adalah pengajian yang paling berharga karena bahas Rasulullah. Tapi yang menyiapkan Zoom-nya adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang terkait dengan sistem komunikasi milenial, bukan kita. Zoom yang punya bukan orang Indonesia. Dan gitu, kita punya istri pengen cantik. Karena apa? Dengan kecantikan istri kita, maka kemudian pernikahan akan lebih menarik dan tidak akan mungkin kemudian mudah terjadi perceraian. Tapi yang menyiapkan bedaknya orang Perancis. Sehingga skincare sebenarnya disiapkan orang Perancis. Kalau bedak Banyuwangi yang asli dipakai ya blondeng semua karena beras ditumbuk. Nah, ini umat Islam sudah ketemu dalam fase itu. Para pegawai tidak akan ketahuan pegawai kalau tidak dibordir tulisan di dadanya. Yang bikin mesin bordir siapa? Ya orang Cina, mereknya Butterfly. Nah, ini kesadaran seperti ini menjadi kesadaran terbuka bagi kalangan kaum muslimin. Dan negara, pemerintah, Banyuwangi harus menyadarkan dengan sikap-sikap seperti ini. Agar apa? Banyuwangi bisa berada dalam sebuah putaran kehidupan yang merupakan umat Rasulullah yang mampu punya daya saing, yang punya integritas, yang punya pengetahuan, yang punya kemampuan untuk setara dengan bangsa-bangsa yang lain, setara dengan bahkan melebihi agama yang lain, melebihi manusia yang lain, karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itulah cita-cita besarnya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih di Kasih Agama yang sudah kita dengarkan bersama. Selamat bertugas kembali Pak Kiai, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya di penghujung acara, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa. Doa yang pertama akan dipandu oleh Kiai Haji Suyuti Toha, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمك في مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك من سلطانك صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة تسكن بها قلوبنا لطاعتك وطاعة رسولك النبي الكريم الله برزقك في الخلق صلى الله عليك يا روح جسد الكونين عدد ما كان عدد ما يكون والسلام عليك نور حياة الدارين عدد ما كان عدد ما يكون اللهم يا من كفانا ولم يكفي شيء اكفنا شر ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة صدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق فرج عنا كل ضيق فرج عنا كل ضيق يا مشرق البهان kami nafin yaman rahmatuhu fi hadzal makan Allahumma akhrusna bi'ainika allati la tanam wa aknufna bikanafika alladhi la yuram innahu qad tayaqbanat qulubuna la ilaha illa anta farhamna birahmatik waghfir lana bimaghfiratik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram la ilaha illa anta birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfa'ani rabbana taqabbal minna innaka antal alim sallallahu alaihi Muhammad sallallahu baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doa selanjutnya, tapi sebelum itu kami menginformasikan, mohon izin Bupati Banyuwangi saat ini telah mengikuti pengarahan oleh Presiden secara virtual yang ada di Long Pendopo. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk pembacaan doa yang kedua akan dipandu oleh Kiai Haji Jainullah Marwan, disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi masjidah syarif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha zamnikan walikan waliyat wa tusallimuna min fitan wa suqamana fa'aduna had wa tutahhirna min jami'i wa sayyi'at wa taghfir lana jami'a dzunub
وتمحو بها جميع الخطيئات وتغفر لنا بها جميع ما نطلب من الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبارك وسلم عليه وعلى آله وأزواجه ذريته حتى ما في قلبك وصلاة دائمة مدام ملكك سهل أمورنا خسر مقاصدنا بلغنا إليك يا رحمن يا رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا وعافيتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا بلا علم تسد علينا من يرحمنا واجعل الدنيا كلها تحت قدمنا تجعل في قلوبنا المحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اختم لنا من قبل خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والذين صراط المستقيم وعلى آله وصحبه القدر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin LC untuk bisa memandu doa. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina dirina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad min bala'i dunya wa adabil qabri wa adabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ma yaktafi an khalqihi jami'a wa la yaktafi anhu ahadan jami'a ya ahad ya man la ahadala in qada arja'u ila minka wa khabatil amalu illa fika ya ghiyasal mustaghisin aghisna ya Allah 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih untuk Bapak Kiai Nur Hadi dan selanjutnya mohon berkenan untuk bisa memandu doa kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin LC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabi rasulillah subhanahu wa syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa ikab masjidah ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi lil jalali wajhikal karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jam'an biha min jami'il nas tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna as-salawat ma ya Allah jamilna bil afiyah wa salamah wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatan tam rabbana innaka اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأخواننا ومن عنا وعنا